Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Hari ini Gereja Sedunia memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya, kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan semakin mengarahkan kami untuk terarah kepada-Mu. Dan semoga contoh teladan hidup dari Santo Ignatius dari Loyola semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, agar kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia memberikannya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Yohanes Pembaptis adalah salah satu sosok penting dalam seluruh karya agung penyelamatan Allah dalam diri Yesus. Hidupnya suci dan tanpa tedeng aling-aling, mengkritik ketidakbecusan dalam hidup bermasyarakat pada zamannya. Ia berani mengkritik Herodes, raja wilayah Yudea. Kritikannya itu berujung pada kematian. Ia mati demi sebuah kebenaran. Nyawanya menjadi tumbal nafsu buta dan gengsi kekuasaan sang raja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang percaya, kita hendaknya belajar dari sosok Yohanes Pembaptis, putra Elizabeth dan Zakaria itu. Kita hendaknya belajar tentang keberanian menyuarakan kebenaran, pun pula kalau apa yang disuarakan itu ditujukan pada penguasa lalim, serakah, dan bertangan besi. Kita jangan pernah takut dalam seluruh hidup ini untuk selalu bersuara tentang kebenaran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di zaman seperti ini yang semakin edan, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Terutama ketika hoax mewabah di seluruh lapisan kehidupan, kita dipanggil untuk menjadi lilin yang menerangi dunia yang gelap. Di tengah-tengah gelombang permusuhan yang semakin merebak atas nama ideologi-ideologi tertentu, atas nama kelompok-kelompok tertentu, atas nama perjuangan tertentu, kita semakin dipanggil sebagai murid-murid Yesus untuk membawa perdamaian dan keadilan dan berani menyuarakan kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran yang terlindas di bawah ketiak-ketiak penguasa. Kita dipanggil untuk menegakkan kebenaran yang ringkih di bawah nafsu-nafsu durjana manusia. Yesus telah memberi jalan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bertindak dengan mengatakan kebenaran dan membela keadilan pasti tidak mudah untuk kita jalani. Ada harga yang harus kita korbankan untuk mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dari Yohanes Pembaptis ini kita belajar soal ketegasan prinsip tak tergoyahkan dalam membela kebenaran. Demi untuk memperjuangkan kebenaran dan tidak tergoyah oleh bujukan-bujukan tekanan-tekanan penguasa, akhirnya Yohanes harus mengorbankan diri. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun hendaknya selalu tegak lurus dalam menjalani kehidupan dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan dalam hidup ini. Jangan pernah bimbang dan ragu untuk selalu berkata benar, berkata untuk memperjuangkan keadilan, kejujuran, meskipun untuk itu kemungkinan kita disingkirkan, dibenci, bahkan mungkin dibunuh akan terjadi. Tetapi jangan kita pernah takut untuk dibungkam, disingkirkan, dan sebagainya. Entah lambat atau cepat, yang namanya kebenaran itu pasti akan menang. Kebenaran tidak akan pernah bisa kalah, walaupun datang lambatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, kita hendaknya selalu berani dan tegas dalam memperjuangkan dan berkata benar dalam kehidupan kita. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita sebagai murid-murid Yesus untuk selalu berkata benar, memperjuangkan keadilan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi,
Tuhan Yesus memberkati.